Musri. Siap, Musri. Halo. Lagi pada ngapain? Lagi makan siang atau makan siang seharusnya udah lewat ya, udah lewat makan siang, udah lewat jamnya makan siang. Ini seharusnya udah pada istirahat ya. Hari ini mukanya kok pucet banget, Min. Cici, Muka aku kok pucet banget iki, Min. apa-apa? Jendelanya diturunin, Min. Turunin jendela. Iya, jendela diturunin, Min. Kelihatan mukanya aku tuh kayak kayak setan, Min, ini mukanya putih. Cita apa tuh? Iya, ntar orang pada takut, Min, kalau kamu kayak setan, Min. Udah. Kurang lagi. Iya, turunin lagi. Berarti Lebih kita bagus kayak setan, lebih bagus takut sama setan apa takut sama Tuhan, Min? takut sama Tuhan dong. Ngapain takut sama setan? Ngapain takut sama setan? Denger nggak sih adminnya ngomong? Udah, Min. Kata adminnya ngapain takut sama setan? Lebih baik takut sama Tuhan. Ya Tuhan sama setan pemenangan siapa? Ayo. Halo siang, Mediana Kristiani siang, Tasu siang. Hari ini kita bagi cerita. Tetap sama di hari Senin siang. Senin siang biasa kita bagi cerita. Jadi hari ini juga sama. Min, tempat HP taruh HP yang kecil tuh mana, Min? Tempat apa kecil? Kamu nggak pakai toh, Min? Lampu enggak toh? Hah? Gelap apa enggak? Tidak lah, enggak gelap. Ayo, hari ini ulang tahun kita loh, ulang tahun negara kita. Udah pakai baju merah belum? Baju merah, celana putih, ataupun baju putih, celana merah atau rok merah. Iya pakai tali di kepala merah putih. Oh iya, pakai tali di kepala merah. Itu benar-benar ngomongnya udah ngawur. Maksudnya ikatan kepala di kepala tuh seperti kita di Indonesia itu loh. Udah pada ikut lomba makan kerupuk enggak? Ada acara enggak? Pada semuanya ada acara enggak? Atau semua masih lanjut kerja? Ya namanya kita pekerja di Taiwan ya. Kadang-kadang waktunya itu nggak bisa seenaknya kita, seenaknya deh, seenaknya dewek ya. Mau ngapain pasti ada majikannya, pasti ngelarang sih. Hari ini kita mau bagi cerita. Jadi mau bagi cerita kayak setiap minggu ada aja masalah. Kapan ya kita hidup tenangnya ya? Ini hari ini Cece spesial pakai baju merah, memperingatin hari kemerdekaan kita. Merdeka, ya merdeka. Kalian pejuang itu harus lebih berusaha lagi ya, harus lebih giat lagi ambil entenya. Ini bukan ngambil lah, bukan ngambil,
maksudnya mencari atau apa namanya apa ya, lebih keras lagi kerjanya gitu loh. Hari ini mau nge-share share. Oh iya, Cece lupa undian kopinya. Ntar Cece uploadin namanya deh. Ntar di ngomongin orang Cece nggak tepatin janji, bukan tepatin janji. Kalau tepat waktu mah maklum orang Indo. Iya nggak? Cece juga orang Indo kok, maklum. Bisa melor dikit, melah dikit tuh maklum. Kalau nggak melor dikit tuh namanya bukan orang Indo asli gitu loh, ya kan? Ayo, udah pada share belum? Share publik. Putri Argasi yang hari ini kalian boleh bagi apa, boleh apa ya, boleh nanya-nanya ya. Kalau ada yang mau nanya boleh nanya, tapi ntar ya habis Cece mulai dulu, habis Cece berbagi share ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan yang lain kalian boleh nanyain ya. Ntar ya, Cece minum dulu, ntar kita mulai. Kita mulai cerita ya. Untuk hari ini, hari kemerdekaan kita, ceritanya sama juga dengan PMI, berhubungan dengan kita yang di sini, PMI yang di sini, nggak ada bedanya. Cece mau bagi cerita itu kasus minggu lalu. Ini cerita, jadi gini loh, Cece kepingin cerita, yang Cece cerita itu pasti semuanya bener-bener kisah yang pernah terjadi ya. Jadi nggak perlu kalian meragukan tuh di karangan atau enggak, tapi itu yang pasti tuh kejadian, bener-bener kejadian ya. Kalian kalau misalnya mendengar yang di share tuh bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang bermanfaat ya jangan didengar ya. Cece hanya berbagi aja kok, yang Cece temuin dan Cece hadapin dan Cece jalanin aja gitu loh. Sekarang saya mau lanjutin masalah biasa, masalah apa, masalah BP2MI kita. Kepada Pak Beni dengan Bu Menteri kita, ketenagaan kerja, Menteri Ketenaga Kerja kita. Saya kepingin share sedikit masalah minggu lalu. Padahal Senin lalu Cici baru nge-share mengenai masalah zero cost. Ternyata minggu lalu udah kejadiannya. Nah, kejadiannya ini kalau mau ngomong, sebenarnya kejadiannya udah 1 bulan yang lalu. Cuma kasus pengadilannya itu minggu lalu baru dijatuhkan. Pengadilannya apa? Bukan masalah tipu menipu, bukan masalah pinjaman data, bukan masalah apa-apa, tapi ini masalah yang berhubungan dengan zero cost. Pak Beni, kepala BP2MI, belakangan ini boleh ngomong 2 bulan ini mulai menyarankan masalah zero cost, yang arti dimananya tiket pesawat, pelatihan, dan segala biaya dokumen itu ditanggung oleh pemajikan yang di Taiwan. Nah, ini kasusnya mulai. Padahal ini belum zero cost loh, udah mulai ada kasus yang kayak begini. Jadi sementara ini boleh ngomong dari mulainya pengikutan KUR ya, dari mulainya adanya KUR pemerintah yang dijalankan oleh kepala BMP 2 TKI yang di tahun lalu. Jadi nggak usah sebut namanya karena beliau udah pensiun, udah ganti jabatan. Karena dia menyarankan KUR, akibatnya majikan yang membayar duit ke agensi dengan membeli job, yang dimana pembelian job itu 10.000 sampai 15.000. Nah, kasusnya di tahun ini udah mulai. Itu hanya pembelian PMI dengan harga 10.000, 15.000. Ininya uang itu untuk bayar fee sponsor. Ya, ngomong kasarnya dengan pembayaran fee sponsor. Satu teman PMI kita minggu lalu telah menerima surat tuntutan dari pengadilan Taiwan. Surat ini menyatakan majikan mengeluarkan segala bukti yang dia transfer pembayaran uang tersebut sebesar 15.000. Tahu nggak kenapa? Karena teman kita ini begitu kerja, ya namanya majikannya bermasalah, majikannya ya boleh ngomong nggak sinting, agak gila lah. Kita ngomong kasarnya agak gila aja, nggak logika aja gitu loh. Jadi teman kita ini nggak tahan di majikan sana, akhirnya dia minta pindah.
Dan dia pindah ini awalnya majikan nggak menyetujui, tapi akhirnya majikan menyetujui karena teman kita ini nelpon ke 1955 dan KDI. Oke, majikan menyetujui bahwasannya PMI kita ini, teman kita ini boleh ganti majikan. Permasalahan di belakang, majikan mengajukan tuntutan ke agensi, ke PMI ini masalah pembelian uang. Karena dulunya majikan ada pembayaran 15.000 ke agensi untuk membeli, intinya untuk membayar uang sponsor. Ini cuma 15.000 loh. Untuk kasus ini belum bisa dinyatakan menang atau kalah, masih belum tahu karena masih nunggu keputusan dari pengadilan. Cuma surat ini udah dinyatakan sah, dimasukkan ke pengadilan, dari pengadilan udah mengeluarkan sah untuk pemanggilan pihak agensi dan pihak PMI. Kemarin agensinya cuma minta tolong, cuma nanya gimana dengan masalah ini. Terus terang aja, Cici juga nggak tahu mau gimana. Karena apa? Bukti dikeluarkan oleh majikan bahwasanya dia memang membayar uang untuk membeli, intinya membeli job, bukan. Kalau membeli job itu kalian membeli job pabrik, ya kan, membeli job pabrik, intinya kalian bayar 30 juta, 40 juta, 50 juta untuk beli job pabrik ini. Tapi sekarang permasalahan majikan yang membayar sponsor fee biar anak ini bisa, biar teman kita ini bisa datang ke Taiwan. Dan ternyata karena ada sedikit permasalahan dalam sehari-hari, ada teman kita ini nggak tahan, minta ganti majikan. Awalnya majikan nggak setuju, akhirnya penuntutan ke 1955 dan KDI. Akhirnya majikan mau nggak mau diberi tekanan, dia harus menandatanganin karena di salah satu pihak sudah nggak mau melanjutin kontrak ini. Oke, jalan selesai, udah pindah. Sekarang majikan tuntutan ke agensi dan PMI ini atas uang tersebut. Ini belum masuk era zero cost, baru masuk era kur yang di tahun-tahun sebelumnya kejadian. Minggu lalu Cece baru bahas masalah zero cost, ternyata sekarang udah muncul masalah ini. Masalah ini sampai sekarang masih di pengadilan dan masih belum ada keputusan dari pengadilan. Kalau menurut saya seharusnya ini bisa lanjut kasus ini sampai 1 bulanan. Nah, sekarang pertanyaannya, teman kita ini nanya, apakah dia harus membayar uang ini? Padahal uang ini dia ngambil, uang ini dibayarnya untuk sponsor fee. Itu penjelasan dari agensi, penjelasan dari agensinya menyatakan uang ini dibayarnya untuk uang sponsor karena anak ini dikenalin oleh temennya, ya. Jadi temen dia ini kerja di Taiwan, temennya ini kenalin temennya ini untuk majikan ini. Majikan ini mau ngomong gila sebenarnya juga enggak ya, cuman neneknya itu agak cemburuan, ya. Neneknya itu gampang cemburuan. Kakeknya itu sebenarnya sehat, kerjaan utama dia itu untuk jaga nenek. Tapi nenek ini gara-gara gampang cemburuan, sedikit-sedikit ngomong, oh dia ada selingkuh sama kakeknya, akibatnya sering bentrok. Nah, setelah bentrok dipanggil ke agensi. Awalnya karena anak majikannya itu masih suka sama PMI ini karena dia ngerasa teman kita ini pinter, maksudnya jaga neneknya sama kakeknya itu bagus, gak ada masalah, gak ada kendala gitu loh. Tapi makin lama kalau misalnya kalian berada di satu lingkungan yang dimana pasien yang kalian jaga itu sering cemburu, apa yang harus kalian jalani? Kalian pukul? Enggak. Kalian mau tutup telinga? Juga nggak benar, karena dia itu pasien kalian, ya loh. Jadi mau nggak mau anak ini minta ganti majikan, dan ini udah sah diganti majikan di pas kalau nggak salah dia ganti majikannya, saya masih ingat sih sekitar di bulan 6 bulan 7-an dia sahnya ganti majikan itu di bulan 6 bulan 7. Sekarang majikan ngajukan tuntutan untuk pengembalian. Majikan nggak minta bayar loh, majikan hanya minta 15.000 dikembalikan. Sekarang agensi pening, 15.000 ini mau minta buat siapa, mau kembaliin dari siapa? Karena apa? Jadi gini loh,
yang kenalin dia ini, yang kenalin temannya dia ini juga ngambil bagian dari 15.000 ini. Jadi uang ini sebenarnya udah dibagi-bagikan, termasuk salesnya lah, termasuk yang kenalin lah, yang bla 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 bla. Nah sekarang permintaan 15.000 ini siapa yang mau bayar? Nggak akan ada yang bayar, karena semua nggak akan mengaku kalau dia ngambil uang itu. Ini hanya permasalahan belum zero cost. Gimana kalau masalah zero cost bener-bener berjalan, majikan yang bayarin semuanya. Kalau misalnya kalian di sini kabur, kalian di sini bermasalah sama majikan, siapa mau ganti rugi ini? Majikan kalau nuntut KDI, BP2MI mau keluar membahas dengan majikan, atau mau kalau penuntutan sampai ke pengadilan tuh pengasara, siapa yang mau keluar? Ini salah satu masalah ya, dan masalah ini yang udah lewat pengadilan ini Cece lihatnya nih seharusnya nih masalahnya nggak gampang. Harusnya iuran agensi sama PMI gitu ya, atau gimana? Pusing Cece, iya pusing ya. Kaliannya pusing loh, gimana Cece? Cece yang dengerinnya cukup pusing loh. Mau iuran sama mau separuhan? Coba kalian mikir loh, mau paruhan. Kasian juga loh, padahal orang anak ini nggak sama sekali nggak ngambil uang ini, dia ngambil hak ini. Iya loh, yang ngambil uang ini temannya gitu loh. Kalau gitu kita nggak bisa pindah majikan kalau ada zero cost. Bisa pindah, tapi dengan persyaratan majikan nggak mau sama kamu, bukan kamu nggak mau sama majikan. Jadi intinya gini loh, kalau sampai zero cost, intinya majikan yang berhak nentuin dia mau atau nggak sama kamu. Bukan era sekarang. Kalau era sekarang kan di zaman sekarang ini, apalagi di zaman COVID ini, yang Cece handle banyaknya ini, teman-teman kita itu nggak mau sama majikan loh, bukan majikan nggak mau loh. Saya mau milih ini, saya mau milih itu. Tau nggak? 2 hari yang lalu Cece sempat nelpon satu anak. Cece nanya dia, kamu kerja 2 hari nggak kerja? Kerja 2 hari nggak kerja? Tau nggak balasannya apa? Majikannya jelek, nggak sesuai yang aku mau. Jadi kalau misalnya sempat udah nyampe era zero cost ini, Cece nggak bisa bayangin loh. Ya terkecuali dari pihak BP2MI dan pihak KDI itu udah menyediakan satu tempat, maksudnya menyediakan salah satu untuk membantu yang untuk permasalahan pengadilan. Ya mana tahu ya kan, dari KDI, dari BP2MI menyediakan satu layanan servis buat PMI yang di Taiwan yang menghadapi masalah zero cost. Tapi setahu saja ini negara Taiwan. Masalah kasus lewat negara Taiwan, kamu menuntut lewat KDI, kamu penyelesaian lewat KDI sebenarnya nggak ada jalannya. Karena Cece udah berapa kali kasus di pengadilan akhirnya nggak ada. KDI turun tangan, ya enggak. Nggak usah ngomong sampai masalah zero cost, masalah sampai pinjaman pribadi aja yang sempat disangkut mautkan sampai diantarin ke pengadilan, KDI nggak bertindak apa-apa, proses hukum tetap berjalan, dan akhirnya anaknya kena denda, tetap kena denda. Apa yang dilakukan KDI? Nggak ada. Padahal masalah kasus ini udah nyampe di KDI. Jadi menurut Cece kalau sampai zero cost ini berjalan, Cece sih jujur ya, Cece setuju kalau zero cost, kalau bisa semuanya majikan atau agensi yang bayarin. Kita nggak usah bayar sama sekali. Karena apa? Kita kesini tuh, kita ninggalin negara kita itu, datang ke sini tuh untuk kerja. Kita tuh untuk mencari uang, bukan menghabiskan uang. Kalau majikan memberikan servis ini ke kita, ya kenapa enggak gitu loh. Cece setuju. Cuma menurut Cece itu seharusnya sebelum ada tindakan zero cost ini, ke arah zero cost ini, seharusnya dari pihak-pihak negara itu harusnya memikirkan kalau zero cost ini akibat fatalnya itu akan apa, dan penanganan itu mesti gimana. Apakah badan hukum di negara Taiwan bisa melindungi PMI, atau negara hukum di Taiwan itu lebih melindungi majikan daripada PMI? Kenyataan yang kita lihat apa? Pengadilan di Taiwan itu lebih banyak mendukung ke majikan, bukan ke PMI. Karena negara hukum Taiwan itu menyatakan bukti, bukan cuma ngomong tok ya.
Tapi PMI nggak pakai uang itu gimana? Kok harus ganti pusing-pusing? Ya iya, PMI nggak pakai uang itu untuk bayar uang sponsor. Uang yang orang yang kenalin dia ke sana itu untuk bayarin uang itu. Kasus ini bukan cuma satu ya. Jadi ngomong jujur, kasus ini bukan cuma satu. Jadi tahu di belakang itu ada berapa kasus itu yang begini. Karena apa? Sekarang salah satu organisasi di Taiwan, organisasi agensi Taiwan itu udah lagi ngamuk. Ya, Cece nggak ngomong organisasinya yang mana, tapi yang pasti yang Cece tahu ada organisasi yang mulai membakar masalah-masalah begitu. Ya, karena menurut mereka tuh zero cost itu menekan banget. Zero cost ini menekan majikan ataupun agensi. Jadi kalau menurut saya masalah ini kedepannya siapa menang siapa kalah kita nggak tahu. Mendingan kita serai kepada hukum karena kita bukan orang hukum. Kita bukan pengacara, kita bukan hakim. Kita nggak akan tahu masalah ini menang atau kalahnya. Bahkan pengacara aja nggak tahu masalah ini bakalan menang atau kalah. Karena segala bukti majikan transfer itu ada. Dan sekarang yang nggak bisa membuktikan tuh agensi itu sales ini membayarnya ke anak ini karena waktu pengantar uang ke anak ini uang kontan. Jadi uang itu langsung diantarin kontan. Dan agensi itu kalau sempat udah disangkut mautkan dengan uang jual beli kayak begini, mereka tuh lebih agak sensitif ya, lebih nggak kepingin ikut campur karena mereka juga takut gitu loh. Jadi kalau menurut Cece sih, ya kalau udah ketemu masalah kayak gini, ini Cece hanya kepingin share ke kalian. Tapi ini hanya Cece, bukan Cece mau matiin harapan kalian atau mematikan harapan kalian untuk zero cost. Tapi ini hanya salah satu yang Cece temui yang kepingin Cece share ke kalian tuh biar kalian tahu keadaan di sini tuh gimana. Kita tuh sebelum menghadap zero cost itu kalau ada salah satu majikan yang menyatakan, oh saya mau membayar tiket kamu, saya membayarin semua biaya kamu dari Indonesia, kamu harus lebih hati-hati. Karena nggak tahu kalau misal kamu nggak cocok di sana, kamu minta ganti majikan, kamu diminta biaya ini gimana? Gitu loh. Karena selama ini yang berangkat dari proses dari Indonesia ke Taiwan itu semua tertulis dengan jelas. Dan angka kreditnya itu semua tertera dengan jelas. Sedang kalau majikan yang menekan ke kalian, angkanya berapa, kalian nggak tahu. Gitu loh. Halo Rini, siang Rini. Jadi ini salah satu yang kepingin Cece share hari ini ke kalian. Masalah zero cost ini. Tapi nggak ngaruh sama potongan gaji kita nggak Ce ya. Kalau kita dapat servis zero cost, kalau kita mau pindah nggak bisa. Kalau majikan nggak mau kita pindah, waduh harus majikan yang ogah sama kita. Kalau kita nggak mau pindah ganti rugi. Negeri ini sih sebenarnya enak-enak nggak keenakan juga. Ya iya, apalagi kita di negara orang. Makanya kadang-kadang tuh Cece tuh terus terang aja, Cece tuh seneng kalau misalnya sempat negara-negara kita petugas misalnya menteri ataupun departemen untuk pelindungan kita melindungi kita, melindungi hak kita, ya Cece seneng, Cece juga seneng. Karena apa? Kalian ada uang lebih, kalian otomatis bisa belanja lebih. Ya alhamdulillah kalau kalian belanja di Indojos, jadi ada pemasukan lebih, bener nggak? Tapi di sisi lain itu kita mesti lihat kenyataannya. Kenyataan di dunia ini apa? Kalau mau majikan bayar full, terus terang aja ya, ini di luar ini udah banyak ya yang setelah agensi boleh ngomong 90% agensi di negara Taiwan itu semua udah tahu bahwa adanya zero cost. Dan hampir 50% agensi itu udah memindahkan job mereka itu ke negara Vietnam. Cece ngomong jujur, ruginya di siapa? Di kita sendiri. Teman-teman yang di Indonesia mau berangkat semua nggak bisa berangkat. Karena apa? Job semua pindah ke Vietnam. Ruginya bukan di siapa-siapa, ruginya di kita sendiri. Jadi kalau menurut Cece itu sebenarnya seharusnya sebelum adanya perundang-undangan atau adanya perubahan, seharusnya benar-benar dimikirkan positif dan negatifnya itu apa gitu loh. Jangan cuman mungkin badan pelindungan kita tuh mungkin masih kurang tahu ya bener-bener pasarannya di Taiwan tuh gimana. Jadi dianggap itu mungkin dengan zero cost itu pasti gampang. Kita ambil salah satu contoh aja, Singapura di negara Indonesia tuh semua pada ngomong zero cost.
Mau nggak kalau ngomong kenyataan? Semua boleh di ngomong, semua PMI kita yang di Singapura itu setelah nyampe di sana gaji mereka tuh dipotong per bulan oleh majikan. Percaya nggak? Jadi udah atasin berapa yang di Singapura? Hampir rata-rata 80% PMI kita yang di Singapura itu yang ngomongnya zero cost dibayar majikan itu terakhirnya kata. Juga dihantam balik sama majikan di belakang. Bahkan akan lebih ngerinya apa? Majikan tambah bunga berapa kita nggak tahu. Badan pelindungan nggak bisa melindungin. Apa yang terjadi? Jadi kalau menurut saya itu zero cost itu, kalau misalnya diambil contoh dari salah satu Arab Saudi, Singapura, Arab Saudi kapan zero cost? Arab Saudi kapan pelindungan PMI kita di Arab Saudi itu benar-benar dilindungi? Kenapa Arab Saudi ditutup sampai sekarang? Karena pelindungan di sana ke PMI kita, ke orang-orang kita yang di sana itu nggak ada pelindungan sama sekali. Berapa orang yang disiksa di sana? Itu hanya yang diumumkan di media. Yang nggak di media berapa? Pernah nggak sih Badan Pelindungan PMI itu kepikir di semua ini? Yang untuk Singapura yang katanya zero cost, pernah nggak sih benar-benar injak ke Singapura, benar-benar hidup di Singapura, benar-benar lihat keadaan PMI di Singapura? Lihatlah gaji mereka, lihatlah potongan majikan mereka tuh berapa. Jadi menurut saya itu gimana ya? Intinya teori dengan praktek keadaan sebenarnya itu semua beda jauh dengan yang sebenarnya. Dan kadang-kadang itu cuma satu plak bikin peraturan kayak gini, teori kayak gini, udah panas di negara, di mana-mana semua. Panas di negara panas di negara Taiwan Agency. Bahkan di dunia PMI yang nggak tahu, oh hore zero cost. Kalau Cece ngomong, kalau memang zero cost nggak merugikan kalian, Cece hore. Tapi kenyataannya apa? Ya kita lihat kenyataannya ya. Mungkin aja Badan Pelindungan Negara kita itu ada mendirikan satu organisasi untuk melindungi kita di negara sini. Jadi kalau misalnya kita ganti majikan, kita dituntut di pengadilan, Badan Pelindungan ini bisa dengan haknya mereka tuh membantu hak kita. Jangan sempat kalau diteleponin nggak diangkat, ya. Seperti saya ngomong KDI aja. Jadi udah sering nelpon ke KDI ya. Susahnya minta ampun. Kayak mau ngemis bener. Kadang-kadang saya kepingin nelponin, nanyain salah satu masalah aja, kasus aja, ampunnya minta ampun. Ya kita lihat aja ya. Selain masalah zero cost ini, Cece kepingin nge-share, kepingin bagi cerita ke kalian masalah pelegasan dokumen. Ini ada kabar bagusnya, tapi kabar nggak kepastian juga ada. Kabar bagusnya itu KDI udah bisa leges untuk job, untuk PMI di Indonesia yang caregiver, maksudnya yang rumah tangga, kerjaan informal yang udah ID lama itu KDI akan bisa proses. Ya kemarin saya masih lagi KDI akan bisa proses. Dan untuk dokumen-dokumen majikan yang masih, maksudnya yang udah expired, maksudnya udah kadaluarsanya udah maksudnya masa berlakunya udah kadaluarsa, katanya nggak usah lagi dileges ulang. Jadi bisa dilanjutin lagi untuk pemrosesan di Indonesia. Tapi bener enggaknya masih belum ada kepastian. Mau tunggu 18 ini. Telepon KDI jamnya servis sedang sibuk, dicoba beberapa waktu lagi. Iya, bayangin kalau kalian lagi darurat. Iya enggak? Kalian benar-benar darurat, kalian telepon ke KDI. Cobalah kalian telepon ke KDI. Saya ngomong terus saja di Taiwan ini ada masalah apa, nggak pernah mau minta bantuan KDI. Karena apa? Kosong. Ya, saya terus terang aja. Jadi sih nggak pernah mau cari masalah. Cuma kadang-kadang kalau lagi ngurusin masalah kalian itu lagi bener-bener butuh bantuan KDI itu, bener-bener KDI itu Cece nganggap itu telepon cuma untuk dinyatakan bahwa saya Badan Pelindungan KDI, saya ada nomor teleponnya. Tapi cobalah kalian telepon. Satu hari kalian telepon lah, bisa nyambung berapa kali? Kalian telepon sendiri. Ya. Kalau 1955 iya diteleponin, diputar. Kadang-kadang kalau yang
lagi nangani masalah kalian nggak kepinginan ya diputar, didiamin aja gitu loh. Masih mendingan kalian cari badan pelindungan di luar, masih lebih cepat tindakan mereka daripada badan pelindungan kayak beginian ya. Jadi kalau menurut Cece itu ya masalah zero cost itu udahlah, kita balikin lagi ke lihat ke depannya gimana. Pokoknya badan perlindungan yang masalah zero cost itu kejadian sekarang belum ada zero cost, kejadiannya udah kayak begini. Kita lihat ke depannya gimana ya, itu udah kita sampingin. Masalah kasus pengadilan itu juga kita sampingin. Karena apa? Buat Cica juga nggak bisa bantu. Karena apa? Itu masalah pengadilan. Cica bukan hakim. Kalau Cica hari ini pengacara, jurusan hakim, ya nggak masalah. Cica kasih ide. Cica juga bukan pengacara, bukan hakim. Ya mau nggak mau ya tinggal tunggu keputusan hakim. Ganti rugi ya ganti rugi. Apa boleh buat? Ya. Cica mau bagi satu kabar baik. Yang mengenai Adi Lama itu bisa leges lagi untuk informal, bisa lanjut leges lagi, itu yang dinyatakan. Tapi benar-benar berjalan nggak, kita nggak tahu, kita tunggu aja. Tapi untuk job yang udah kadaluarsa itu nggak banyak. Karena begitu bulan 3, bulan 4 lah, begitu diumumkan nggak bisa terbang, nggak bisa leges, hampir 70% majikan itu udah menarik jobnya semua. Udah tarik, udah kirim ke Taiwan, udah diproses pengambilan PMI yang di Taiwan, nggak lagi ambil PMI yang dari Indonesia. Jadi untuk legasan itu udah nggak banyak, tinggal dikit, nggak banyak. Jadi kalau misalnya dari Teto itu katanya, dari visa Teto itu katanya tanggal 18 ini akan dibawa pengumuman. Dibawa pengumuman untuk kapan bisa legesnya dan gimana cara penanganannya dari Tetonya ya. Jadi kalau untuk yang udah daftar ke PT, yang udah punya ID lama, udah boleh ya serbu aja ke PT yang kalian pilih. Kalian udah ke PT, jalani sesuai yang diaturkan PT. Nah, mengenai swab test, menurut pemerintah harus majikan. Tapi setahu Cece sampai saat ini nggak ada majikan pun yang mau mengeluarkan uang ini. Karena swab test di Indonesia bukan murah, mahal, 2 juta. Ya, nggak ada majikan yang mau. Ya kecuali majikan benar-benar terpaksa butuh. Jadi untuk masalah swab test ini salah satu yang harus kita hadapin. Biarpun Teto udah buka, kalau memang harus swab test, siapa yang ngeluarin biaya ini? Tapi yang Cece yakin majikan nggak mungkin bayar. Yakin 100%. Dan kalaupun bayar, percayalah kalian di sini tuh ya bisa-bisa kalian siap-siap aja. Udah nyampe sini, kalian udah terbang udah nyampe sini, bisa-bisa aja majikan batalin, bisa-bisa aja ya. Jadi kalian mikir baik-baik lah. Cici juga nggak bakalan ngomong jangan berangkat, enggak. Cuman ya kalian harus bener-bener mikirin untuk keberangkatan sekarang ini oke atau enggak gitu loh. Kalau saran Cece sih mendingan jangan dulu. Kalau menurut saran Cece mendingan kalian istirahat di Indonesia dulu. Karena sekarang masih di ambang-ambang nggak ada kejelasan. Kecuali kalian memang udah kepepet banget. Kepepet harus cari duit di luar ya. Kalau enggak, kalau bisa sih jangan. Terus hari ini mau share apa lagi? Utamanya sih Cece mau nge-share ini. Mau nge-share satu masalah penuntutannya yang penuntutan biaya itu. Nama kedua tuh masalah apa? Masalah bisa leges. Teto tanggal 18 pengumuman. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan. Kita semua bisa kembali normal. Ya, mudah-mudahan. Terus apa lagi ya? Seharusnya nggak ada lagi deh yang mau Cece sampaikan ke kalian. Kayak hari ini panas ya, panas banget. Saya juga ngerasa panas sih, 17 Agustus, tapi kok panasnya kayak begini. Oke, hari ini live-nya bentar aja kali ya. Nggak ada pertanyaan, nggak ada cerita sih. Terus soalnya kita nggak tahu ceritanya. Aduh, ngurusin masalah ini juga kadang-kadang pening ya. Soft test katanya hanya 500.000, ada DNA subsidi dari Pak Jokowi, tapi tetap aja mahal, nanti pasti dikorup. Sedih. Swab test bukan soft test, soft press. Mediana, swab test bukan
Mediana bukan soft test, swab test. Swab test katanya memang ada pinjaman subsidi dari pemerintah 500.000 katanya. Kalian tahu sendiri kan, kita nggak usah ngomong jauh-jauh, kita ngomong aja yang masalah corona waktu awal-awal itu yang Pak Jokowi memberikan subsidi makanan beras itu hasilnya apa? Itu subsidi. Tapi tahu nggak, kalian mau ngambil subsidi itu mesti bayar. Aduh, Indonesia. Saya menyatakan Indonesia itu karena saya malu sendiri, bener. Iya loh, bener loh. Kadang-kadang saya mikirnya kita di Indonesia ya malu loh, bener loh. Soft test itu apa sih? Maaf nggak ngerti. Susi itu swab test, bukan soft test. Swab test si Mediana nggak bisa tulis, dia nggak tahu gimana cara penulisan bahasa Indonesia, dimaklumin aja. Itu namanya swab test. Awalnya mau rapid test, tapi rapid test itu karena rapid test itu nggak akan lebih tepat seperti swab test. Tapi saya ngomong terus terang, swab test ini aja ada loh yang nawarin loh, mau nggak dibuatin swab test yang positif dibuatin negatif. Coba kalian mikirin, nah kita Indonesia itu apa sih nggak bisa. Saya bukan mau menjelekkan, tapi itu hebatnya negara kita, hebatnya warga negara kita. Apa aja bisa ditiru sama mereka, apa aja bisa dibuat, bahkan subsidi pemerintah aja bisa dikotak-katik sama mereka. Ya itulah namanya negara kita tuh. Boleh ngomong kalau semua orang tuh berpikir dengan positif, semua tuh dengan menjalankan dengan sesuai dengan jalur hukum, saya yakin loh negara kita tuh pasti majunya cepat. Tapi ya akibat karena sebagian yang masih suka korupsi, ya akibatnya gitu. Emang ya saya kadang malu sendiri, nggak cuman saya aja. Iya loh, bayangin swab test saya bisa dipasuin sama mereka loh. Saya kemarin ya sempat ada teman kita yang nanyain, dia mau balik lagi. Terus ada yang nawarin ke dia, sponsor nawarin ke dia, kamu mau nggak swab test kamu yang positif bisa dibuat negatif? Kalau misalnya kamu ntar swab test positif nggak usah, kamu ikut aja yang saya punya negatif bisa saya keluarin. Semuanya bisa, uang itu bisa membuat orang itu hilaf, bener. Saya terus terang ya, uang itu bisa membuat semua orang hilaf, termasuk Cece sendiri ya. Cuman saya kadang-kadang merasa ya, uang itu kita nggak bawa mati gitu loh. Kita tuh pergi itu dengan tangan kosong, karena kita datang itu dengan tangan kosong. Kita datang itu tanpa membawa sehelai baju pun, sehelai kain pun. Begitu juga kita pergi. Kita tuh pergi itu juga apapun nggak dibawa gitu loh. Tanya C, kalau selama libur aku nggak pernah dipotong sama majikan, terus uang cuti masih bisa dikeluarkan nggak? Vi, kamu boleh coba keluarkan uang cuti kamu. Ya, lihatlah respon dari majikan. Kalau majikan keluarin, ya bersyukur. Kalau majikan nggak keluarin, ya takutnya majikan menghitung sama masalah kamu yang cuti nggak dipotong. Takutnya sih majikan menghitung dia dari sana gitu loh. Malu ya Ce, makanya aku masih betah di Taiwan Ce. Beli koper sama Cece masih nganggur, belum jadi pulang kampung. Wah ini jangan pulang dulu. Ingat ya, Cece selalu live ngomong kalian jangan pulang dulu. Bisa bertahan-tahan, jangan pulang. Karena keadaan sekarang gak cocok buat kalian pulang ya. Tergantungan majikan kamu C. Iya bener, tergantung majikan kamu. Kalau majikan kamu mau potong ya potong, kalau majikan kamu nggak mau potong ya. Tapi menurut Cece itu sebenarnya kita tuh asalkan kita cengli aja ya. Kita jangan menekan ke majikan. Kita jangan menekan majikan. Bukan Cece hari ini mau belain majikan ataupun agensi, enggak. Kita penyelesaian masalah tuh jangan menekan salah satu pihak. Bukan Cece minta kalian takut ke salah satu pihak, enggak. Tapi menurut Cece itu penyelesaian masalah itu bukan dengan takut atau menekan. Penyelesaian masalah itu kita harus, Cece selalu mikir, selalu ngomong dengan otak yang jernih, jangan dengan emosional. Nggak emosional nggak bisa selesai masalah apapun. Itu yang Cece sering ngomong ya. Penyelesaian masalah apapun jangan dengan emosional. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau posisi dinegatifkan,
Iya bener, kalau positif dinegatifkan bisa membahayakan keluarganya. Tapi permasalahannya di Indonesia tuh kamu lihat aja berapa orang yang pakai masker. Nggak ada, boleh di ngomong 20%, 30%. Pada nggak pakai masker masih bisa ke mall jalan-jalan. Iya toh? Jadi Indonesia sebenarnya, orang Indonesia tuh boleh ngomong, kita orang Indonesia tuh bener-bener nggak takut mati. Ngerti nggak? Nyawa kita tuh banyak. Kata orang itu nyawa kita tuh banyak, nyawa kucing. Nyawa kita tuh banyak serapnya, jadi nggak takut. Bahkan ada yang sebagian sama sekali udah kena, dia menganggapnya dia flu biasa, dia menganggapnya dia sakit biasa, nggak kepikiran kalau dia kena itu. Aku tidak pula memperpanjang paspor biaya berapa. Nah, Kokoronomoto, perpanjang paspor biayanya berapa? Ini Cece nggak tahu. Kamu telepon aja ke KDI, nanyain. Karena Cece nggak pernah nanya-nanya masalah gini. Biasanya sih kalian nanya aja ke KDI. Ini kan sekarang kan kalian udah punya HP, kan bisa cari download, ya toh. Kalau nggak email aja ke email KDI. Kalau diteleponin susah, email aja ke KDI, nanya perpanjang paspor itu berapa, gitu loh. Ya, tapi kalau menurut Cece itu kalau misalnya agensi ada minta uang jalan atau Cece sih ngomong jujur ya, mungkin kalian ngerasa Cece itu apa-apa aja kayaknya lebih ngebelain agensi ya. Cece nggak ngebelain agensi, Cece jujur ya. Kalian kepikir nggak sih, agensi memang nggak semua baik dan nggak semua itu jahat ya. Jadi jangan kita tuh langsung berprasangka itu agensi itu jahat. Kayak kemarin kalau nggak salah CV ya yang nanya ya, pindah majikan perpanjang majikan atau apa diminta biaya 3.000 fee atau siapa, Cece lupa. Menurut Cece itu 3.000 untuk mereka ngurusi semua masalah ini, kalian yang nggak usah repot. Menurut Cece 3.000 tuh cengli lah. Tapi mungkin aja ada yang ngerasa ganti majikan tuh nggak usah biaya. Tapi kalau menurut Cece tuh, saya bukan agensi, tapi Cece ngerasa agensi itu juga mesti ada penghasilan. Dia nggak mungkin toh bantuin kalian tuh tanpa ngambil biaya, cuma harapin 1.800, 1.700, 1.500. Kalau menurut Cece sih gitu ya. Tapi kalau memang ada sebagian agensi yang sama sekali nggak ngambil duit, ya kita bersyukur. Cuma kalau misalnya mereka ngambilnya yang cengli, nggak melebihi yang nggak rakus, kalau menurut Cece itu masalah kecil. Kalian beli baju aja lebih dari 3.000. Kalian belanja di online aja lebih dari 3.000. Kita 3.000 kita bayar ke agensi itu, kita nggak cari masalah, kita rukun. Kita kerja genap finish kita 3 tahun. Menurut saya itu udah udah oke banget ya, daripada kalian gara-gara masalah 3.000 ini nelpon ke 1955, ke KDI, akhirnya kalian berentrok sama agensi, nggak enakan sama agensi ataupun majikan. Gimana lagi kalian mau lanjutin kontrak selanjutnya gitu loh. Kecuali agensinya hari ini minta ke kalian 30.000 gitu loh. Kalau 20.000 berapa nih? 20.000. Kalau 20.000 itu keterlaluan. Itu kamu boleh argue, saya boleh ngomong baik-baik ke agensi ya. Tapi kalau 3.000 ya seperti kata media nih, ya nggak apa-apa lah 3.000 tok. Ya toh bensin jauh ngurusnya. Iya bener. Kalau menurut Cece sih bisa aja ngomong ke kalian sesuai peraturan pemerintah. Oh buset. Cece ngomong terus terang, semua peraturan itu mah nggak usah bayar. Ngerti gak sih? Tapi permasalahan kalian tuh mesti mikir, dia agensi, dia juga butuh pemasukan. Dia nggak mungkin dia bantuin kalian ngurusin ini tanpa biaya. Dia nggak mungkin cuma duduk-duduk doang tuh, dia juga butuh uang listrik sama uang internet kali. Jadi menurut saya tuh kalau 3.000 tuh masih cengli lah. Nggak usah kita terlalu neken ke agensi atau bentrok sama agensi, nggak usah lah. 3.000 kalau misalnya sempat 5.000 ke atas, iya kita boleh ngomong kok biayanya mahal gitu loh. Kita ngomong baik-baik, bisa nggak sih diturunin gitu loh. Saya yakin ya kalau misalnya kita dengan niat kita yang baik untuk bahas dengan orang lain satu bermasalahan, saya yakin permasalahan itu akan lebih gampang terselesaikan daripada kamu dengan emosi, dengan menekan, atau dengan dikit-dikit nelpon 1955, dikit-dikit dengan nelpon KDI. Saya terus terang ya, dari awal Cece itu nggak suka penanganan masalah itu sedikit-dikit lapor 1955, sedikit-dikit lapor
KDI, kalian bukan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang masalah bisa tambah rumit. Penyelesaian masalah itu bukan gini loh. Saya kepingin ngomong itu, yang hadapin majikan dengan agensi itu kamu, bukan Cece. Hari ini Cece bisa dengan gampangnya ngomong, oh ya udah kalau kayak gini kamu nelponnya 195, kamu telepon aja KDI. Sekarang Cece itu hanya memberikan saran ke kalian. Cece itu hanya mengeluarkan mulut ini untuk ngomong ke kalian. Tapi yang berkomunikasi, yang kedepannya untuk untuk hidup bersama majikan itu kalian, bukan Cece. Jadi kalau misalnya seperti orang ngomong, kalau ngomong itu gampang, prakteknya itu loh. Mas Cece nggak pernah mau ngajarin kalian tuh dikit-dikit tuh lapor 1955, sedikit-dikit tuh lapor KDI. Cece nggak kepingin kayak begini. Karena apa? Kelanjutannya yang hidup bersama majikan tuh kalian. Yang lanjut kontrak atau enggak tuh kalian. Cece lebih baik menyarankan ke kalian dengan kepala dingin. Kita selesaikan semua masalah dengan baik-baik. Jangan menimbulkan musuh. Coba kalian nimbulin musuh, agensi sebab kesel sama kalian. Kalian mau ganti majikan yang lain, mau ganti agensi lain ke agensi kamu yang lama, dia pasti jelek-jelekin kamu. Ngapain kita cari masalah? Jadi kalau menurut Cece tuh, mendingan kita tuh selesainya semua masalah itu dengan bener-bener kepala dingin. Kita cari tahu dulu. Kita jangan dikit-dikit 1955, dikit-dikit KDI. Play 1955 kalau iya bener-bener tangani kasus kalian. Kalau tambah ribet gimana? Gitu loh. Aku bayar 6.000, ARC 1.000, paspor 3.500, surat izin 1.500. Nah, kalau perincian kamu kayak begini, surat izin itu surat apa? Kok sampai 1.500? Kalau ARC ya 1.000. Kalau bayar 6.000 itu mungkin untuk agensi bayar pengurusan. Nah, kalau kalian dibuat perincian kayak begini, kalian boleh minta agensi, bisa nggak sih harganya dikurang dikit gitu loh. Kalian boleh ngomong baik-baik dulu gitu loh. Bahkan masalah paspor tuh kalian boleh nelpon nanya dulu, bener nggak sih paspornya berapa gitu loh. Nelpon ke KDI dulu, paspornya berapa gitu loh. Aku bayar 12.000 ganti majikan. Nah, sekarang kalian pasti permasalahannya, kalian pindah majikan itu, kalian dimintain agensi 12.000 kan. Tahu nggak uangmu 12.000 itu uang apa? Mau nggak Cece ngomong ke kalian? Ini ada sangkut maunya dengan kasus yang tadi Cece ceritakan. Yaitu majikan waktu mau milih kalian, dia tuh bayar uang sponsor fee 10.000 sampai 15.000. Nah, uang ini yang diminta balik ke kalian, diminta balik dari kalian, karena majikan beranggapan kalian yang minta ganti majikan, bukan saya. Ngerti nggak? Majikan beranggapan kalian yang nggak mau saya majikan, bukan saya yang nggak mau kalian gitu. Maka ini salah satu permasalahan sampai sekarang nggak bisa ditanganin. Kalau menurut perundang-undangan KDI atau 1955, ya memang iya nggak berhak minta sama kalian uang ini. Tapi prakteknya apa? Kalian ngadu ke 1955, kalian ngadu ke KDI. Iya, kalau memang benar-benar uang kalian dibalikin dan setelahnya itu nggak ada masalah. Kalau setelah itu agensi udah tahu kamu itu dikit-dikit lapor, dikit-dikit gini, kalian gimana komunikasi, gimana untuk bekerja sama gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi menurut saya itu untuk masalah ini memang permasalahan ini sampai sekarang itu masih belum bisa diselesaikan dengan ya, terkecuali kamu memang lapor ke 195 ataupun KDI. Iya, kalau benar-benar mereka tanganin. Kalau mereka nggak tangani ya hasilnya apa? Ya tau, ingat loh, jadi bukan mau ngomong apa ya, kadang-kadang itu ya kalau ketemu agensi nakal, agensi brengsek, ya agensi nakal, agensi brengsek, mereka tuh bisa dengan cara, tidak dengan hanya beli job, mereka bisa dengan cara alasan, berbagai alasan memotong uang kalian. Itu kenyataan, itu nggak Cece elakin ya, itu kenyataan. Maka menurut Cece itu bener-bener lah harus dibahas dengan penerjemah. Kalau seperti kalian ditagih biaya ini, kalian nanya dulu, ini biaya boleh nggak dikurangin gitu loh.
minta bayar kontan kemarin soalnya tahu aku baru terima cuti tahun. Oh gitu. Ya iyalah, kamu terima uang, mata orang merah, kelihatan uangnya matanya merah. Tapi Kokorono Moto, kalau menurut Cece sih kamu seharusnya dari awal tuh kamu bahas baik-baik dulu sama agensi. Ini uang ini bisa nggak sih dikurangin gitu loh. Uang ini bisa nggak sih uang apa. Kita ngomong baik-baik aja sih, kita jelas. Kecuali agensi kamu memang agensi jahat ya. Kalau agensi jahat itu ya bokat, mau nggak mau kamu mesti lapor ke KDI dan resikonya yaitu kamu mungkin aja udah nggak bisa balik ke majikan itu ataupun kamu harus ganti majikan, ganti agensi gitu loh. Biasanya sih begitu. Itu nggak ada hubungan. Sebenarnya kamu jaga berapa pasien tuh nggak ada hubungan, itu sebenarnya ini loh. Kamu dikasih ganti jaga 2 pasien atau berapa, itu pinter-pinteran kamu untuk bahas ke majikan. Kalau mau di ngomong, kalian ada undang-undang yang menyatakan kalian di sini tuh job desk kamu kalian apa tuh, job kerja kalian job kalian apa itu ya itu yang kalian kerjain gitu loh. Kalian boleh menolak untuk menjaga 2 pasien ya, kalian berhak untuk menolak. Ini jadi ngomong terus terang ya, kita dibayar, kita pasti harus dibayar dengan haknya kita. Jadi kalau misalnya hari ini majikan memang keterlaluan ataupun agensi keterlaluan, kalian boleh mengelak ataupun kalian boleh berontak ya, tapi kalian berontak itu mesti pinter-pinteran kalian. Kalian kalau nggak ngerti mau gimana berontaknya, ntar kalian ngajarin Cece nggak mungkin ngajarin kalian berontak itu di live kayak begini. Cece nggak mungkin ngajarin kalian jahat di sini. Soalnya Cece nggak kepingin nimbulin musuh. Cece juga nggak mau merugikan salah satu pihak, karena semua orang juga lah cari rezeki masing-masing, termasuk Cece sendiri ya. Cece sendiri juga mencari rezeki Cece sendiri. Jadi Cece itu, sifat Cece itu, Cece nggak mau memutuskan atau merusak rezeki orang lain. Semua agent mata duitan, Cece nggak mau bantu kita tambah duit. Kokorono nggak semua agensi kayak begini, kamu salah. Nggak semua agensi kayak begini. Seperti Cece pernah ngomong, nggak semua PMI di Taiwan tuh baik ya. Kita manusia nggak ada yang sempurna. Kalau semua manusia sempurna, nggak ada penjara ya. Cece ngomong terus terang. Memang perkataan Cece itu mungkin kalian nggak bisa terima, tapi Cece ngomong apa adanya. Oh memang kontrak kerja kamu nggak dikasih tahu apa jaga apa. Ya benar, waktu aku kemarin di Ilan ya, kamu kan udah pindah toh si Mei, kamu kan udah pindah toh. Kamu udah pindah nggak jaga 2 pasien toh. Kalau kamu jaga 2 pasien kamu masih bisa berontak. Agentku nggak mata duit kok, bener. Makanya tadi kan Cece kan ngomong, manusia kita semua sama, hidup di dunia ini nggak semua sempurna, nggak semua bidang hal itu sempurna. Bahkan Cece ngomong terus terang. Cece ambil salah satu contoh aja. Cece kan termasuk bakul online ya. Cece juga termasuk jualan online ya. Nggak semua jualan online baik kok. Kalian bayangin aja, ada satu baju Cece bisa jual 100, bakul orang yang lain jualnya 200, 199, 200. Menurut kalian, bakul mana yang jahat, mana yang baik? Kalau kalian ngomong Cece baik, dia jahat, kalian salah lagi. Karena apa? Mungkin aja ada sebagian Cece punya mahal, dia punya lebih murah gitu loh. Jadi kalau menurut Cece tuh, kalau kalian mau bahas agensi semua jahat, enggak semua jahat, ada yang baik. Jadi jangan selalu berpikiran agensi itu pasti jahat, enggak. Kalian ingat loh, udah berapa kasus PMI kita yang di sini bermasalah agensi yang turun tangan ya. Nggak semua orang itu agensi itu jahat, termasuk nggak semua sponsor jahat, nggak semua PJTK itu jahat. Jangan langsung memikirkan kalau agensi itu semua jahat, itu nggak benar. Aku dulu 3 pasien tapi aku kerja baik-baik, udah ambil hati majikan, aku ambil hati majikan udah baik, aku minta gaji naik tapi dikasih kok karena kerja bagus. Terus sama Akong sama anaknya udah seneng sama aku, tapi tinggal kamu sih dengan hati senang atau enggak gitu. Agensiku juga nggak betul. Makanya kita itu mengambil segala permasalahan itu, lihat satu permasalahan itu jangan dengan hanya satu sisi. Ingat, kalian tuh PMI yang cerdas. Kalian tuh di Taiwan tuh, kalian jangan gampang kecuci otak kalian dengan
adanya isu-isu yang nggak benar. Ada yang menyatakan agensi itu jahat, ada yang menyatakan majikan itu brengsek, ada yang menyatakan sponsor itu brengsek. Sekarang permasalahan, sekarang kalau Cece mau nanya kebalik, yang ngomong itu pernah mikir nggak sih dia itu jahat apa baik? Jangan pernah menilai seseorang itu hanya dengan sudut pandang matamu sendiri. Terkecuali kamu itu memang benar-benar udah keliling seluruh dunia Taiwan, udah keliling seluruh negara Taiwan, kamu udah kenal semua agensi, kamu udah kenal semua majikan, kamu baru menyatakan agensi majikan itu semua jahat. Tapi selama kamu belum mengenal semua orang, kamu jangan memandang sesuatu hanya dengan sudut pandang matamu. Ya, ini saran Cece ke kalian. Kalian tuh semua PMI cerdas. Kalian tuh bisa nyampe di Taiwan tuh, kalian tuh bener-bener PMI yang bener-bener mau merubah kehidupan kalian. Jadi tolonglah, kalian tuh jadi PMI yang smart. Jangan jadi PMI yang gampang dibakar orang, gampang dibuatin isu sama orang, gampang dicuci otak sama orang. Ya, aku dikontrak jaga ama, yang stroke akun juga, yang masih sehat tapi dia juga sakit. Kalau kalian tidak sesuai dengan, kalian tidak ingin mengerjakan kerjaan kalian yang sekarang, kalian boleh ganti majikan, itu hak kalian, ya. Cuman Cece ngomong sekali lagi, jangan dengan emosi menyelesaikan masalah, jangan dengan emosi menyampaikan ke agensi ataupun ke penerjemah. Terkecuali kalian udah menyampaikan agensi dan penerjemah nggak ada respon, kalian boleh. Tapi untuk pertama kalinya kalian harus menyampaikan maksud kalian. Gak tentu, nggak semua orang baik. Cece aja sendiri, Cece sendiri ngerasa Cece nggak baik loh. Kalau Cece baik, Cece hari ini jualan nggak ada untung, ngerti nggak? Kalau Cece hari ini bener-bener bisa ceramain kalian seperti pendeta lah, seperti ustadz lah, Cece hari ini udah nggak jualan. Cece ngomong, Cece nggak usah jualan lagi. Karena apa? Cece udah ada uang. Cece ngapain habisin waktu judi jualan? Jadi jangan gampang kalian tuh percaya, termasuk Cece sendiri. Kalian jangan terlalu gampang percaya sama Cece. Jangan terlalu gampang percaya sama orang lain. Karena itu kehidupan kalian, itu bukan kehidupan Cece sendiri. Cece hanya keluarin mulut tok untuk ngomong teori ke kalian. Jadi harusnya pinter-pinter kalian mengambil perkataan yang mana patut didengar dan perkataan mana yang tidak patut didengar. Sekarang udah zaman elektronik, sekarang udah zamannya wifi, sekarang udah zamannya teknologi. Tolonglah kalian jadi smart dikit, kalian jadi pinter, kalian jadi ngerti penukaran bahan pembicaraan. Jangan dengan gampangnya dengan Cece live, Cece ngomong gini, kalian percaya. Belum tentu semuanya benar. Ya, Cece ngomong ya, Cece hari ini live, Cece itu mau tujuan kalian tuh bener-bener kalian harus smart, kalian harus pinter. Iya, majikan selewet biarin, yang penting gaji, terus nggak mukul, bener. Lah kita di sini loh pejuang ente, ya toh. Masa bodoh dia mau ngomel apa? Tapi menurutku aja lebih baik daripada PT di Indo yang tegak minta uang senanya dengan mikir kita. Nah, ini lagi marah PPTKS. Aduh, Eka. Sebenarnya enggak loh Eka. Kalau kamu ngomong PPTKS jahat juga enggak. Cita kenal loh berapa PTKS jahat, baik, jauh lebih baik. Kalian tahu nggak kasus yang masalah? Cita nggak tahu kalian masih ingat nggak kasus yang masalah minum makan obat, abis itu sempat minum bir, yang mati di Taoyuan itu, yang di karaoke, di bawah karaoke itu, kalian masih ingat nggak? Cewek itu PMI itu sebelum mati itu dia sempat live. Habis live dia ke tempat karaoke, sepertinya dia udah makan obat deh. Awalnya dia cuma minum bir, karena waktu dia live itu dia minum bir. Namanya siapa Cece lupa. Kasusnya kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun yang lalu. Kasus itu sampai terakhir Cece bantu. Kalian tahu siapa yang ngurusin? PT. Biar kalian tahu siapa yang keluarin uang. Pemulangan jenazah, dari mulai jenazah di sini diatopsi, dia kan masih diatopsi, dia matinya karena apa?
masa pembekuan jenazah itu selama 40 hari. 40 hari ini setiap hari pembekuan itu pembayarannya 1.000 lebih. Kalian tahu siapa yang bayar? PPTKIS. Kalian tahu begitu pulang jenazah dibawa pulang, keluarga dikasih 20 juta, siapa yang kasih? PPTKIS. PPTKIS sama sekali nggak ngomong no. Jadi kalian jangan benar-benar seperti tadi yang Cece ngomong, tolong kalian jangan menilai salah satu pihak bidang apapun hanya dengan sisi pandang kalian. Belajarlah untuk lebih cerdik. Kalau memang yang jahat ya kalian tinggalin. Tapi jangan menilai satu orang itu jahat. Coba Cece nanya kalian, kalau satu cowok menyakitin kalian, cowok itu jahat, emang satu dunia itu cowok itu semua jahat? Enggak toh? Bener nggak? Jadi bener-bener lah, jangan lagi kepikir di era-era zaman dahulu orang itu jahat, semua jahat. Nggak ada istilah kayak begini. Kalian harus smart dikit, pinter dikit. Udah nyampe negara Taiwan, apalagi kita kita itu hidup di zaman teknologi. Janganlah memikirkan seorang itu semua jahat, semua bidang itu jahat. Kalian tuh kalau mau mikir kayak begini, coba seperti tadi Cece ngomong, bakul online semua jahat loh. Kalian tahu nggak sih? Dia ambil keuntungan dari kalian loh. Ayo, kalian nggak mau belanja di online? Ya toh? Kalian mau berani ngomong kalau bakul online itu semua nggak ada untung? Berani nggak? Cece aja berani ngomong. Nggak semua orang jahat, nggak semua orang baik. Baik ada baiknya, jahat ada jahatnya. Ya kita pintar-pintar kita memilih orang, memilih teman, dan melihat sesuatu masalah. Jangan langsung menilai, jangan satu memfokuskan orang, satu mematikan orang. Oh kamu tuh jahat, kamu tuh apa? Lah kamu kenal juga enggak? Gimana kamu mau ngomong dia jahat, dia gimana baik? Gitu loh. Ya. Udah, hari ini hari kemerdekaan kita. Jangan ngomong yang nggak happy-happy kayak gini. Cece juga nggak mau ngomelin kalian. Kalau Cece ngoceh bisa 2-3 jam. Atau enggak? Nggak usah ngoceh, kita semua orang-orang dewasa, kita tuh bertukar pikiran, kita tuh sama-sama mempunyai masalah, kita tukar pikiran, kita bahas baik-baik ya, jangan dengan emosional ya, termasuk Cece juga lagi belajar untuk menahan emosional, karena kadang-kadang ketemu masalah yang nggak bisa Cece hadapin, Cece kesel, Cece juga bisa emosional, tapi Cece selalu berusaha untuk tidak emosional. Cece selalu berusaha untuk belajar untuk menghadapi sesuatu masalah itu dengan positive thinking. Oke, kalau gitu hari ini Cece live-nya sampai di sini. Untuk live hari ini semoga aja bermanfaat bagi kalian. Pintar-pintar pilih PT. Kalau udah tahu nggak bagus, masa mau nyumpulin? Sama aja baku online di online yang murah, barang bagus jangan dibanding-bandingin ini, tapi cari yang tepat buat kita. Bener. Yang murah belum tentu bahannya bagus belum tentu murah. Intinya kayak begitu. Bakul online nggak mungkin nggak ada untung. Bakul online pasti masih untung. Kalau nggak untung dia ngapain habisin waktu dengan kalian? Cece jahat ya. Ya, oke deh. Kalau gitu kalian cepat istirahat. Bentar lagi udah mau siap-siap kalian untuk makan, untuk bangun, persiapan makan malamnya majikan atau segala sesuatu kerjaan kalian. Thank you banget untuk nemenin Cece live siang ini. Kita ketemu untuk live pembicara itu hari Senin ya, tetap hari Senin jam 2.30 ya. Itu tetap Cece saranin Senin jam 2.30 karena hari Senin itu otaknya tuh lebih jernih dibanding malam hari. Jadi yang Cece bahas itu jauh akan lebih jernih otaknya Cece, maksudnya otaknya Cece gitu loh. Ya. Oke, kalau gitu Cece pamitan dulu. Kalau apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati, Cece mohon maaf. Kita sampai ketemu di Senin depan. Bye-bye.